Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin peserta pesantren kilat bulan Ramadan rahimahullah. Alhamdulillah pada sore hari ini adalah Ramadan atau hari yang ke-8 atau ke-7 dari bulan Ramadan 1433 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di majelis ini bersama-sama ingin menimba ilmu, khususnya di sela-sela bulan Ramadan ini. Materi yang diberikan oleh saya ini macam-macam sebenarnya. Dalam surat yang pertama itu persis menunjukkan syahwat, tapi ada ranah dari panitia. Di sini dituliskan maksud dari menundukkan syahwat itu, ini kata panitia ya, adalah bagaimana Rasulullah SAW mengatur hubungan tanda kutip dengan istri-istrinya. Ini saya pegang. SMS terakhir yang saya pegang bagaimana Rasulullah SAW mengatur hubungan tanda kutip atau di antara tanda petik dengan istri-istrinya. Hampir sama, ya, tetapi lebih khusus. Maka di sini saya tanya dulu yang belum menikah berapa orang anak-anak? Satu aja. Saya hitung dulu ini. Enggak usah malu, diakui saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Cuma 9 orang. Ya. Berarti rata-rata sudah menikah. Yang istrinya lebih dari 1. Enggak usah angkat tangan, ini rahasia. Tapi ini penting. Hubungannya dengan menundukkan syahwat. Kalau syahwat di sini adalah maksudnya adalah umum, ya, menundukkan syahwat, terutama syahwat farji tentunya gitu ya. Walaupun sifatnya masih umum, syahwat apa saja. Jadi saya sebelum masuk kepada bagaimana hubungan atau bagaimana Rasulullah SAW mengatur hubungan dengan istri-istri beliau, saya akan berikan mukadimah sedikit tentang menundukkan syahwat. Puasa artinya menahan diri, menahan syahwat. Sebenarnya puasa itu adalah menahan syahwat. Syahwat apa saja? Syahwat itu intinya ada 2, syahwat perut dan syahwat farji, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjamin syahwat perut dan syahwat kemaluannya, maka saya jamin dia masuk surga. Karena ada pertanyaan, Ustaz, saya kan ada syahwat kekuasaan, ada syahwat kemasyhuran, ingin terkenal, ingin dipuji orang, ingin berkuasa, ingin jadi pemimpin. Ini kan syahwat semua. Tetapi syahwat-syahwat itu larinya kepada 2 ini, syahwat perut dan syahwat farji. Syahwat harta, kepengen punya harta banyak juga syahwat, tetapi ujung-ujungnya syahwat harta itu
untuk perut dan untuk kemaluan. Makanya banyak aliran-aliran sesat itu ujung-ujungnya dua ini ditambah satu, yaitu kekuasaan. Jadi ciri aliran sesat itu dia akan mengejar satu kekuasaan. Kedua, kalau dapat kekuasaan dia akan mengejar harta dan hartanya adalah perut. Yang ketiga, dia akan mengejar namanya wanita. Kalau kita telusuri seluruh aliran sesat yang ada di Indonesia yang jumlahnya 300 lebih itu, mesti ada 3 unsur ini. Ada 3 unsur ini. Maka biasanya pemimpin aliran sesat itu adalah orang yang paling kaya. Itu ciri pimpinan aliran sesat. Paling kaya, ya, mungkin istrinya paling banyak, dan ini tidak mutlak, tapi maksudnya paling senang bermain dengan perempuan. Kalau istri nanti konotasinya negatif, tapi maksudnya sering bermain dengan perempuan, mengumbar syahwat. Dan yang ketiga adalah dia yang paling banyak hartanya, atau dia yang merasa ingin memimpin. Termasuk dalam agama Kristen pun diakui oleh seorang pendeta yang sudah masuk Islam bahwa pendetanya pasti paling besar, paling bagus mobilnya, paling kaya, istrinya paling cantik. Itu diakui oleh mereka. Kalau aliran lurus terbalik, biasanya pemimpinnya paling miskin. Rasulullah SAW yang paling miskin dan yang paling jauh dari syahwat perempuan dan syahwat perut. Kalau dia menikah lebih daripada 1, istrinya 4, atau bahkan Rasulullah istrinya 9, itu menunjukkan bahwa syahwatnya dilampiaskan pada yang halal, bukan pada yang haram. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syahwat itu terkonsentrasi dalam 2 hal, yaitu perut dan nafsu. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, ternyata keberhasilan seseorang baik di dunia maupun di akhirat itu ternyata letaknya di dalam kemampuannya menahan hawa nafsunya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat kecuali melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah dia mengorbankan seluruh atau mengorbankan apa yang dicintainya untuk mencapai cita-citanya. Kita yang sudah punya anak itu biasanya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang maju, bahkan yang mahal. Dia berani mengeluarkan harta yang banyak demi agar anaknya bahagia, anaknya sukses. Bagi yang belum menikah, dia akan berusaha sekuat mungkin mencari sekolah-sekolah yang bisa membuatnya menjadi berhasil walaupun mengeluarkan hartanya. Orang sudah bekerja kadang-kadang berani mengeluarkan uang banyak demi mencapai pekerjaan itu. Ini semuanya menunjukkan bahwa cita-cita yang tinggi tidak mungkin bisa dicapai tanpa pengorbanan.
mengorbankan apa yang dicintainya. Hampir seluruh kesuksesan di dunia ini pasti ya mengorbankan harta. Bahkan dalam politik pun untuk mencari kekuasaan kita lihat di dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan camat dan seterusnya, itu sudah rahasia umum mengeluarkan uang miliaran rupiah walaupun kadang-kadang tidak berhasil. Itu semuanya menunjukkan bahwa semua perjuangan baik yang hak maupun yang batil membutuhkan pengorbanan uang, harta. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan mencapai kesuksesan dunia dan akhirat kecuali kalau dia mampu menahan diri dari hal-hal yang dicintainya. Sini ada dua kata. Mengorbankan, merelakan apa yang dicintainya, udah gak apa-apa. Yang kedua, menahan diri untuk tidak mengerjakan apa yang dicintainya. Kita semuanya cinta tidur, ini pasti ya. Udahlah, maka orang-orang yang berhasil itu mengurangi tidurnya dengan sholat tahajud, dengan baca Al-Quran, dengan belajar ya, dengan urusan-urusan yang lain yang menurut dia akan mengatakan pada cita-cita. Kita semuanya suka jalan-jalan ya, suka nyantai. Orang yang berhasil dia akan mengorbankan jalan-jalannya demi untuk mencapai cita-cita ya. Semua kita ya suka belanja ya. Kalau punya uang itu beli. Kita menghentikan belanja ini karena kita ingin menabung dan membiayai sekolah anak kita, atau menabung untuk persiapan menikah, tadi. Ya kan? Mesti ada yang berpikir seperti itu. Saya tidak akan menggunakan uang yang saya dapat selama saya bekerja ini untuk foya-foya, untuk mengikuti bisikan nafsunya membeli barang-barang yang dia butuhkan. Enggak. Saya irit dulu, saya tabung dulu, saya tahan dulu. Untuk apa? Untuk melamar perempuan. Karena perempuan itu perlu mahar. Di dalam pepatah Arab dikatakan barang siapa yang kepingin menikah dengan perempuan yang cantik, maka dia harus berani membayar mahar yang banyak. Tinggal pengorbanan kita seberapa, maka kita dapat yang kita inginkan. Kalau modalnya modal dengkol, maka dapatnya juga dapat dengkol. Kalau modalnya banyak, dapat juga banyak. Tergantung. Modal itu ada dua, modal harta dan modal kepribadian. Itu yang masuk ke masalah pernikahan ini, udah mau masuk ke intinya. Makanya orang yang kepribadiannya baik, dia akan mendapatkan orang yang baik juga, kan gitu. Orang yang kepribadiannya jelek, dia juga akan dapat orang yang jelek juga. Biasanya seperti itu. At-tayyibatu lit-tayyibin. Yang jelek, yang baik dapat baik, yang jelek dapat jelek. Begitu seterusnya. Artinya apa? Keberhasilan itu akan kita dapatkan sebesar perjuangan dan pengorbanan kita. Itu sunatullah, tidak bisa dipungkiri. Makanya dalam Al-Quran manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Barang siapa yang malas-malas, man kasura fala qomana lahu. Barang siapa yang malas maka tidak komanan. Itu maksudnya campuran antara Jawa dan Arab. Jadi itu sunatullah. Sekarang begini, kenapa dalam masalah dunia orang kafir lebih maju?
Ya. Negara-negara kafir lebih maju, negara-negara Islam lebih mundur karena orang Islam menyalahi sunnatullah. Ya, tidak sungguh-sungguh, tidak disiplin, tidak rajin, malas-malas sehingga kita mundur, mereka maju. Salah seorang ulama, salah seorang penulis masyhur menulis dalam buku yang terkenal Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum, kalau tidak salah namanya Asep Aslam. Ya. Kenapa orang-orang Islam mundur dan selain Islam maju dalam dunianya? Salah satunya karena umat Islam tidak mampu menundukkan syahwatnya. Orang kafir mampu menundukkan syahwatnya dalam masalah dunia. Contoh yang paling jelas, umpamanya kita lihat di Finlandia. Finlandia itu di daerah mana? Dekat Papua atau dekat Jogja. Finlandia itu saya sendiri juga belum tahu di mana. Belum pernah ke sana. Tapi Finlandia itu daerah dekat kutub utara, ya, dekat London, Inggris, sekitar itulah Eropa Utara. Finlandia ini termasuk negara yang terkaya di dunia. Maksudnya penghasilan rata-rata rakyat ini tinggi. Finlandia dulu adalah penghasil pertama HP Nokia ketika HP masih belum banyak seperti ini. Mereka ya, karena musim dingin, mereka tidak banyak keluar, tidak banyak jalan-jalan kayak Indonesia ini. Ingin tahu bagaimana potret orang Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Di sebelah sini saya sering lewat dari Tol Bintaro, saya sering lewat. Alhamdulillah karena sebelum asar masih sepi. Ini kalau saya balik lagi ke situ sudah macet. Itu ada namanya pasar kaget. Sepanjang jalan terakhir pinggir rel itu. Itu semua barang di situ jalan berubah jadi pasar. Itulah Indonesia. Sukanya jalan-jalan, sukanya belanja-belanja. Padahal dia sudah punya, tapi kepengen juga melihat-lihat. Padahal yang ke situ ya orang-orang itu aja terus. Lihat bagaimana di jembatan itu ada orang-orang yang kepengen lihat kereta jalan, ya, atau melihat sawah dan seterusnya. Indonesia sukanya jalan-jalan. Namanya dalam hidup itu tidak ada masalah, tidak ada cita-cita yang harus dicapai. Orang Finlandia ya, ketika musim dingin, ngapain jalan-jalan dingin? Mereka kepengen di dalam rumah saja. Karena di dalam rumah tidak ada kegiatan. Mereka utak-utak, tahu utak-utak? Utak-utak itu dia ada balik, namanya ada alat gitu. Daripada nganggur, daripada kedinginan, maka mereka gerak. Lah utak-utaknya itu menghasilkan HP yang pertama waktu itu adalah Nokia. Kreatif, karena alam yang menutupnya seperti itu. Di Amerika itu tidak seperti Indonesia. Ya, Amerika itu alamnya keras. Ya, banyak gunung-gunung, antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu jauh. Kadang diselatin atau kadang ditutupi dengan gunung-gunung dan hutan-hutan yang luas dan berbahaya, gunung-gunung yang terjal. Banyak kabut. Karena itu mereka ketika naik mobil kemudian terkena kabut, lampunya tidak bisa menembus kabut itu. Mereka berpikir gimana caranya punya lampu yang bisa menembus kabut. Akhirnya mereka membuat lampu tembus kabut. Jadi tantangan itu tidak membuat mereka menyerah, justru tantangan buat mereka jadi berpikir dan punya kreatif. Inilah yang disebut dengan teori SWOT, SWOT, ya, yang merubah sebuah tantangan, trik menjadi opportunity atau menjadi
kesempatan atau menjadi kekuatan. Merubah weakness, kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Jadi keberhasilan seorang itu bagaimana dia bisa mengolah sebuah tantangan menjadi kesempatan, mengolah kesempatan menjadi sebuah kekuatan, bahkan merubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Karena manusia itu pasti mempunyai 4 hal ini. Dia pasti punya kelebihan, punya kekuatan, pasti. Yang kedua, dia pasti punya kelemahan. Setiap orang ini bisa sebenarnya diproyeksikan kepada sebuah jamaah, sebuah kelompok. Pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Yang ketiga, pasti punya kesempatan, waktu yang longgar, badan yang sehat, harta yang dimiliki. Yang keempat, pasti punya tantangan. Ada orang yang menghalanginya, ada orang yang tidak senang dengannya, ada orang yang dengki dengannya, pasti. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang mampu merubah, ya, orang yang mampu merubah kelemahan menjadi kekuatan dan merubah tantangan menjadi sebuah kesempatan, serta memanfaatkan kesempatan untuk sebuah kekuatan. Jadi sebenarnya kesuksesan orang itu adalah kepandaian dalam mengolah 4 ini. Itu salah satu intinya adalah menundukkan syahwat, menundukkan syahwat. Di Afghanistan dan di Pakistan udara juga panas, tetapi mereka tidak putus asa. Kemarin saya barusan dari Mesir, ya 6 hari. Walaupun saya dulu lama di Mesir, tapi ketika balik ke Mesir lagi setelah lama di Indonesia berbeda. Dulu saya berapa puluh tahun berada di Timur Tengah, jadi panas sudah menjadi suatu hal yang biasa, jarang lihat Indonesia. Kekuatannya masih fit karena lingkungannya seperti itu. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia 4 tahun, merasakan nikmatnya Indonesia dengan gunung-gunung yang hijau, dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di mana-mana, dengan udara yang seger. Saya balik ke Mesir berbeda. Saya menjadi agak lemah. Kenapa? Terbiasa hidup dengan udara yang sejuk. Ketika di Mesir kemarin udara sangat panas sekali, sampai 40 derajat Celcius ke atas. Terasa panas. Dan ketika naik pesawat, padahal saya sering naik pesawat, cuma kemarin lain. Artinya apa? Kalau seseorang itu berada dalam satu tempat tapi berbeda waktu, itu pelajarannya yang didapat juga berbeda. Sekarang teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara dan adik-adik, sekarang di masjid ini pada tahun ini, coba nanti 10 tahun lagi kita berada di masjid ini, pasti keadaannya sudah berbeda dan pelajaran yang bisa kita ambil juga berbeda. Maka ketika kita ke Mesir kedua kalinya setelah di Indonesia 4 tahun, juga banyak pelajaran-pelajaran yang saya ambil yang belum pernah saya dapatkan selama saya di sana berapa tahun lamanya. Termasuk ketika naik pesawat, ketika di bawah itu gurun pasir, gurun Sinai. Saya pernah melatih gurun Sinai itu, ya. Tapi berbeda ketika naik pesawat. Kemudian turun di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Di situ antara perbedaan antara Mesir dengan Indonesia seperti perbedaan antara as-sama was-sumur, antara langit dan sumur. Berbeda sekali. Subhanallah, kenapa orang-orang Indonesia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Jadi Indonesia itu kelemahannya, orang Indonesia itu tidak terbiasa berhadapan dengan situasi alam yang keras.
sehingga terkesan orangnya nyantai-nyantai, ya, tidak terbiasa menunjukkan syahwat. Kalau di Timur Tengah, di Eropa dan beberapa negara yang lain terbiasa mereka menunjukkan syahwatnya dalam arti alatnya keras, sehingga kadang-kadang mereka punya kemauan yang keras juga. Ya. Tadi tantangan mereka ubah menjadi sebuah kesempatan. Jadi Afghanistan dan Pakistan juga panas karena mereka tidak punya kipas angin kayak kita, ya. Ekonomi juga rata-rata menengah ke bawah, dan mereka tidak punya AC seperti orang-orang Timur Tengah. Maka mereka berpikir dan menggunakan pikiran mereka bagaimana supaya tinggal di tempat yang tidak panas dengan fasilitas yang minim. Maka mereka membuat rumah yang terbuat dari tanah liat, tidak panas. Saya lihat beberapa bangunan itu kalau kita masuk panas, tapi di bangunan lain tidak panas, padahal sama-sama bangunan, sama-sama tidak ada AC-nya. Ternyata bahannya berbeda. Di Afghanistan, di Pakistan itu cukup, tidak seluas ini rumahnya, ya, paling setengahnya atau seperempatnya, seperti buku gitu. Tetapi tidak panas, luar biasa. Kenapa? Menggunakan tanah liat khusus. Subhanallah. Jadi kesempitan itu bisa menimbulkan kesempatan. Ini memakan kesempatan dalam kesempitan. Ketika orang itu terdesak, maka pikirannya akan muncul, pikiran-pikiran kreatifnya akan muncul. Itu diantara teori keberhasilan yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, bahwa seseorang tidak mungkin dapat kesuksesan sampai membuat dua langkah ini, mengambil dua langkah, yaitu mengorbankan apa yang dia cintai dan membatasi dari apa yang dia cintai. Coba seandainya kita semua di sini mengikuti pelatihan atau pesantren Ramadan ini selama seminggu, mampu nggak? Mampu, insya Allah. Kalau 2 hari mampu, cuma sehari setengah, ya, atau kadang sehari karena besok siang sudah bubar. Cuma sehari mampu, maka ditingkatkan tahun depan itu jadi 2 hari. Tahun depannya lagi 3 hari, begitu. Begitu seterusnya. Kalau bisa seminggu, maka tentunya hasilnya luar biasa. Ternyata alhamdulillah kita yang di sini dari sore sampai pagi sampai siang besok, alhamdulillah tidak mati, alhamdulillah, dan tidak sakit. Mudah-mudahan begitu. Padahal teman-teman kita di luar sedang naik motor dengan istrinya, kan gitu. Yang punya istri ingat-ingat, yang apalagi malam Ahad ini jalan-jalan, yang mungkin sedang makan bakso pinggir jalan, ada yang sedang tidur-tiduran di rumah, ya, ada yang sedang nonton televisi dan seterusnya. Sama-sama hidup, yang satu nyantai-nyantai, yang satu berjuang. Tentu yang satu yang berjuang ini akan lebih berhasil dibanding dengan yang nyantai-nyantai. Tinggal agar berapa persen kita berjuang dan berapa persen kita nyantai, kan gitu. Itulah nilai keberhasilan kita. Mungkin kita sungguh-sungguh 1 hari, tapi kalau malas seminggu ya sama aja. Mendingan malas sehari, sungguh-sungguh seminggu. Makanya ada orang yang lebih berhasil daripada kita. Ya sekarang sudah sungguh-sungguh. Karena mungkin sekarang jangan jalan-jalan. Ini jalan-jalannya cuma malam angkat saja. Selain itu dia bekerja keras selama 6 hari. Maka mereka lebih berhasil daripada kita, karena kita sungguh-sungguhnya cuma malam angkat. Nyantai-nyantainya selama 6 hari. Begitu, itu harus diukur. Itu sunatullah. Kalau kita ingin berhasil harus bertobat, harus bersungguh-sungguh.
ingin berhasil, apakah dia muslim, apakah dia kafir? Kalau masalah dunia, dua-duanya bisa kita ambil. Kenapa mereka bisa berhasil? Ternyata sungguh-sungguh. Maka kita harapkan para peserta di sini, termasuk kita semuanya, cobalah baca para pendahulu kita atau orang-orang yang sudah berhasil sebelum kita, apakah di dunia dan apakah di akhirat. Ya. Kenapa mereka berhasil? Maka perbanyaklah membaca sirah kehidupan orang-orang yang berhasil. Karena kita mengambil pengalaman dan pelajaran dari orang lain. Itu kita harapkan seperti ini. Insya Allah itu jalan keberhasilan. Di dalam suatu pepatah Arab dikatakan tasyabbahu bil kirami fa in lam takunu mislahum fa inna tasyabbahum falahu. Ikut-ikutlah kepada orang yang sudah berhasil, walaupun kalian tidak bisa seperti mereka persis, tapi paling tidak dekat-dekat. Ya. Karena sesungguhnya mengikuti orang yang berhasil itu suatu kemuliaan. Itu saja intinya. Jadi pelajari kehidupan orang-orang yang berhasil, itu intinya. Insya Allah kita akan berhasil. Di dalam masalah dunia bisnis, saya mendapatkan orang-orang yang punya konveksi besar. Ternyata dulu dia adalah pegawai di konveksi itu, karena tahu caranya dia keluar dirikan sendiri. Gitu. Kalau kita kepengen punya perusahaan besar, ya kita jadi pegawai di perusahaan itu, pelajari rahasianya, kemudian keluar kembangkan sendiri. Biasanya orang berhasil itu, pertama dia punya kemauan yang kuat, kedua dia berani dan tidak takut gagal. Dia berani dan tidak takut gagal. Kalau orang yang takut gagal, dia sudah gagal. Nah ini sebenarnya teorinya ada teori menunjukkan syahwat. Syahwat. Begini bayangannya. Seperti kita di sinilah. Ini termasuk praktek dalam menundukkan syahwat. Maka dulu ketika saya belajar di Medina, itu juga teringat sekali saya bagaimana sebenarnya kalau kita itu bisa seperti kala itu setiap hari, pasti tidak seperti sekarang. Ketika kita belajar untuk ujian, kan kita sungguh-sungguh ya kan? Kayak seperti inilah. Kurang tidur, kurang makan, kurang bicara, kurang apa saja, karena konsentrasinya bagaimana bisa menghafal materi untuk besok lagi. Persis kayak Ramadan. Karena saya merenung, ya, saya harapkan pada diri lebih banyak merenung. Ya, karena merenung itu kadang lebih penting dari berbuat sendiri. Berbuat kalau tanpa ilmu, tanpa renungan juga tidak maksimal. Itu maksudnya bahwa al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kita praktis dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak berbuat tapi bid'ah. Atau bahwa amalan yang banyak tanpa didasari kualitas hasilnya sedikit. Berbeda dengan amalan sedikit tapi terus direnungi, terus diintrospeksi, terus dikaji ulang sehingga amalan jadi kualitasnya menjadi baik, maka ini jauh lebih baik daripada amalan yang banyak. Dalam bulan Ramadan ini, coba pasti semua dari kita itu kepengen menghatamkan Al-Quran, pastinya punya keinginan paling tidak, walaupun ada sebagian yang tidak bisa. Coba bayangkan para hadirin rahimahumullah, ketika kita punya target menghatamkan Al-Quran satu kali saja dalam Ramadan, bukankah setiap waktu yang kosong kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran? Targetnya satu, saya khatam Al-Quran. Berarti target saya supaya mudah,
saya bagi 1 bulan itu menjadi 30, ya kan? 1 bulan menjadi 30, berarti 1 hari, 1 hari, 1 hari. 1 hari saya bagi menjadi 5, kan begitu? Karena 5 sholat. 1 juz itu ada 10 lembar, bagi terus. Berarti kalau saya sekali baca harus 2 lembar, ya kan? Ada 10 lembar bagi 5, 2 kan? 2 lembar. Kalau kita paskan sholat berarti 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Kalau kita bisa disiplin seperti ini, maka membaca 1 juz itu sangat-sangat ringan sekali. Pertama, karena dia menggunakan teori pembagian. Jadi amalan yang besar itu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Ya. Yang kecil-kecil ini bagi-bagi lagi sesuai dengan kekuatan diri kita. Sehingga ringan. Nah, ketika ada ibu menanya, Ustaz bagaimana cara baca Al-Quran pada bulan Ramadan? Apakah kita katakan 3 kali 5? Saya kira tidak. Untuk kasus ibu-ibu yang masih awam, maka baca Al-Quran cukup 1 juz sehari, jangan lebih. Loh, kenapa nggak boleh lebih? Ya jangan baca Quran terus dong. Nggak ngapain? Baca artinya, baca tafsirnya. Jadi jangan ibadah terus menuntut ilmu juga. Makanya ketika sudah selesai 1 juz, masih sisa waktu, baca itu artinya, baca itu tafsirnya. Sehingga di sini kita khatam 30 juz juga bisa membaca dan mempelajari tafsir daripada ayat-ayat yang kita baca. Ini pertama, kita berbagi jadi kecil-kecil. Yang kedua, kita konsentrasi pada 1 tujuan, yaitu khatam 30 juz. Jadi perlu konsentrasi. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Persis kayak kita kalau mudik. Saya mudik ke Solo tiap tahun, ke tahun ini soal tidak. Biasanya kalau saya mudik itu bukan lebaran, sebulan setelah lebaran. Supaya apa? Supaya mengurangi kemacetan. Kalau orang berpikir seperti itu, 100 orang saja yang mudik 1 bulan setelah lebaran, maka paling tidak 100 kendaraan sudah berkurang. Kalau yang berpikir seperti ini 1000 orang, ya, yang mudik 1 bulan setelah lebaran 1000 orang, maka insya Allah 1000 kendaraan sudah berkurang. Jadi orang kemacetan. Kalau kita, misalnya masih kedengaran ya, kalau kita maunya pergi ke Solo, tujuannya 1 sampai rumah, gitu ya, sampai rumah. Kita bayangkan di situ. Pergi dari Jakarta pada subuh, targetnya sampai Klaten maghrib, itu target. Kayak tadi awal Ramadan saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, maka harus selesai sebelum selesai Ramadan juz amma surat An-Nas. Sama kan? Bedanya di mana? Kan sama. Yang satu mudik dari Al-Fatihah menuju An-Nas dengan berbagai tantangan, maka yang ini mudik dari Jakarta menuju Klaten, ya, mulai ibadah subuh harus sampai maghrib. Hadirin rahimahullah, ketika kita menuju pada satu tujuan mudik itu ke satu kota tertentu, kita capek, oke? Istirahat. Di istirahat itu ada tontonan, misalnya ada pasar kaget. Kita tertarik nggak kira-kira? Tertarik. Apa kita mampir? Tergantung. Kalau kita orang konsentrasi nggak mampir. Ngapain saya mampir? Karena tujuan saya bukan pasar kaget. Ini tujuan saya adalah rumah. Seandainya saya mampir pun sebentar dilihat, saya hanya 5 menit, saya meneruskan tujuan saya. Lah orang
kalau nggak konsentrasi, nggak tahu tujuannya apa, yang penting dia jalan naik mobil. Nah, itu yang sering terjadi dalam diri kita. Yang penting ada kegiatan, kan gitu. Yang penting ada kegiatan. Yang penting jalan-jalan naik mobil, entah belok kiri, belok kanan, muter balik. Yang penting ada kegiatan, yang penting ada perjalanan naik mobil. Nah, ini namanya orang sibuk tapi jalan di tempat karena dia nggak punya tujuan. Ini berlaku bagi pribadi dan berlaku bagi jamaah, bagi kelompok, bagi organisasi. Makanya sebelum kita bicara masalah kelompok, satu pribadi dulu. Bukankah kita masing-masing memiliki jiwa kita masing-masing? Coba kita tulis satu tujuan mau kemana dalam hidup ini. Nanti ada yang mau menikah sejak sekarang, yang ditata kapan menikahnya, targetnya kapan gitu. Yang satu yang sudah menikah ingin istri lagi, ditata lagi kapan bisa nikah lagi gitu. Yang satu sekolah, kepingin menyelesaikan sekolah, bagaimana ditata. Jadi konsentrasi pada tujuan, insya Allah berhasil. Permasalahan kita itu sering lupa dengan tujuan. Bahkan banyak dari kita yang tidak punya tujuan. Ya, tidak punya tujuan pribadi. Ya. Jadi tadi saya kalau naik mobil, entah kemana nggak penting jalan, yang penting jalan lah. Ini kalau sedikit bensin, emang enak sih jalan-jalan itu nggak efektif. Nah kalau saya lihat, kalau kita di Jakarta naik mobil 1 jam, itu paling berapa kilo sih macet, muter-muter. Beda kalau kita di luar kota 1 jam itu sudah sampai. Cirebon itu jam 6 berangkat, jam 1 dari Cirebon. Kalau kita di Jakarta jam 6 baru sampai Semangat Putih, jam 9 baru sampai Semangat Putih. Nah ini menunjukkan bahwa kita itu perlu untuk menundukkan nafsu itu, perlu ada perangkat yang namanya tujuan. Ya. Untuk menundukkan nafsu itu harus ada perangkat yang namanya tujuan yang jelas. Bagaimana orang bisa menundukkan nafsu kalau dia tidak punya tujuan? Nafsu itu maksudnya rintangan atau halangan-halangan yang menghalangi tujuan kita, itu namanya nafsu. Maka Rasulullah SAW di dalam satu sabdanya bersama sahabat sedang duduk seperti ini mengatakan, wahai sahabatku, ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus tadi tujuan. Mudik kota yang kita tuju. Kalau mau menikah, perempuan yang kita targetkan, kan begitu. Kalau mahasiswa, dia kelulusan yang dia targetkan. Di dalam jalan yang lurus ini, di sampingnya ada jalan belok-belok. Rasul mengatakan, dan di atas setiap jalan itu ada orang yang memanggilnya, iklan. Ada iklan-iklan. Kemudian Rasulullah bersabda dan membacakan ayat dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalan saya yang lurus, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fataqarrabu bikum an sabili, ini jalan yang lurus, maka ikutilah, jangan ikuti jalan yang bengkok-bengkok ini. Kalau dalam kehidupan kita, inilah tujuan kita, jangan ikuti tujuan yang belok-belok. Misalnya kalau di terminal kita mampir ngisi bensin, itu ada penjual tahu, ada penjual bakmi, ada. Kita duduk dulu makan bakmi dulu, nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Jadi ini pelajaran dalam kehidupan yang bisa kita ambil untuk kesuksesan kita. Ya. Kalau cerita mudik itu sebenarnya banyak. Ya. Di antaranya namanya kita tidak istirahat kecuali sholat saja atau kebaikan, setelah itu enggak istirahat. Bahkan makannya pun sambil jalan, sambil nyupir bisa.
Dan itu bisa tepat waktu. Kecuali kalau kita kepingin nyantai, maka sampai tempat itu juga bisa 2 atau 3 hari. Jadi hadirin rahimahullah, menundukkan syahwat itu harus ada perangkatnya, yaitu tujuan yang jelas. Syahwat adalah rintangan, tantangan, godaan di tengah jalan sehingga membuat kita keluar daripada tujuan utama. Itu yang membuat kita tidak berhasil, yang membuat kita tidak berhasil karena kita bingung ya, mau apa bingung. Maka ketika dalam mencapai tujuan itu nggak usah muluk-muluk khatam Al-Quran selama Ramadan, nggak muluk itu. Kenapa Ramadan ini nggak kita terapkan selain Ramadan? Kita khatam juga Al-Quran selain Ramadan, kan bisa? Setuju juga. Kalau yang kembali lagi, kita ingin katakan 1 buku dalam 1 bulan. Bukunya tebal-tebal gimana? Dibagi-bagi setiap hari baca 1 lembar, 1 halaman. Ya. Atau dibagi 5 tadi, sebelum sholat saya baca 1 halaman dengan Quran, buku. Jadi nggak usah banyak, karena kita itu semangat begitu. Habis itu bilang tidak kerjakan lagi, itu kesalahan kita. Ya. Semangat tai ayam kata orang. Bahkan tai kerbau lebih hangat lagi. Jangan seperti itu. Memang perlu penyemangat seperti daurah seperti ini. Cuma kalau saya daurahnya jangan cuma 2 hari, jangan cuma sehari. Iya, daurah sehari ini, ya daurah sehari ini untuk umum. Habis ini masing-masing daurah di rumahnya masing-masing seperti ini. Bahkan asal saya mau duduk di rumah sampai maghrib, anggap saja di depan saya itu ada ustadz ya bicara bayangan saja, ya kan? Terus saya dengan baca, terus saya dengan kaset seperti itu kan berat. Kenapa? Karena di rumah banyak godaan. Di sini nggak ada godaan, karena istrinya nggak di sini. Saya sendiri kalau baca asal begini sampai maghrib di rumah belum tentu seefektif kalau saya di sini. Karena konsentrasi saya banyak pikiran di sini, tapi saya hilangkan. Dan sekarang konsentrasi menghadapi teman-teman di sini. Karena konsentrasi mbak efektif, tidak sambil macam-macam. Kalau kita bisa seperti itu di rumah, subhanallah, luar biasa. Itu sekilas tentang menundukkan syahwat. Mukadimah. Kita masuk kepada materi kita tentang bagaimana Rasulullah SAW mengatur hubungannya dengan istri-istrinya. Masih setengah jam. Ini gabungan antara judul yang pertama dengan judul yang kedua. Berarti saya telah melaksanakan 2 judul sekaligus. Jadi rahimahullah. Saya sudah terlanjur mulai, jadi kalau nggak disampaikan kan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan An-Nisa, dan pergaulilah istri-istri kamu dengan baik. Saya anggap ini juga relevan untuk kita. Kenapa? Ternyata kita yang ngaji pun, yang tahu agama pun kadang-kadang tidak lebih baik daripada yang tidak ngaji. Kadang-kadang justru keluarga kita itu lebih kacau daripada keluarga orang yang di luar yang tidak ngaji. Pernah SMS masuk ke saya, apakah dari salah satu yang hadir atau tidak saya tidak tahu. Karena SMS-nya rata-rata gelap. Terus terang aja, rata-rata SMS gelap. Coba kadang saya nyari langsung biar terang bacanya itu, tanpa menunjukkan nama. Ya, mestinya bernama saya dari Fulan kan lebih enak. Walaupun begitu kadang kalau jawabannya tidak terlalu berat saya jawab.
salah satu SMS itu mengatakan, Ustaz, tolong dong nasihatin suami saya. Suami saya ini aktif dakwah. Oh, berarti kan dia ustaz atau aktivis. Dia terlalu sibuk aktif di luar. Ya. Dari pagi keluar, pulangnya